generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku semuanya? Ketemu lagi bersama saya di Sobat Hitam Putih. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan tentang seputar perawatan burung kacer. Dan pada pembahasan kali ini kita masih melanjutkan video yang kemarin, yaitu masih tentang masalah penjemuran pada burung kacer. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri kacer yang membutuhkan penjemuran, dilihat dari kotorannya. Buat sobat-sobat yang kemarin ketinggalan menyimak, bisa cek video saya sebelumnya atau bisa cek link videonya di deskripsi. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas masalah di penjemuran burung kacer. Namun yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang tingkah laku si kacer. Karena terkadang si kacer menunjukkan tingkah yang negatif saat dijemur. Ketika sang perawat melihat tingkahnya yang dianggap negatif, itu pasti membingungkan, apakah kacernya nggak usah dijemur atau memang kacernya harus dijemur. Sepertinya hal ini masih banyak sekali yang keliru, masih banyak yang terkecoh dengan hal itu kalau kita tidak benar-benar memahaminya. Kebetulan sekali kemarin kita juga mendapatkan pertanyaan yang mungkin ada kaitannya dengan masalah penjemuran ini. Pertanyaan ini datang dari nama akun Dani Chandra. Apa kabar Bang Dani? Ini kalau nggak salah Bang Dani ini sudah 3 kali berkomentar ya. Terima kasih Bang Dani. Wah, pasti beliau itu selalu menyimak pembahasan dari saya. Bang, saya mau tanya. Saya punya burung kacer, tapi itu burungnya giras sampai nabrak ruji. Dan juga burung itu nyiblek. Dan burung itu lebih sering bunyi cirnya daripada ngeriwik atau ngeplongnya. Burung kalau dipancing MP3 cuma plongo-plongo saja. Bang, itu gimana? Untuk harian jangkrik 5 pagi 5 sore. Mandi seminggu 2 kali. Mohon Bang dijelaskan perawatannya gimana. Terima kasih Bang. Mohon maaf Bang, pemula dan baru pertama kali ngerawat kacer. Kemudian saya tanya balik, jemurnya berapa kali seminggu? Dan Bang Dani Chandra menjawab, 2 kali seminggu Bang, kisaran 15 menit sampai 30 menit. Soalnya kalau kelamaan dijemur burung kakinya diangkat 1. Nah ini akan saya kaitkan dengan pembahasan kita kali ini. Karena bisa saja Bang Dani Chandra juga itu keliru memberikan penjemurannya 15 sampai 30 menit. Karena katanya alasannya karena kalau kelamaan dijemur burungnya kakinya diangkat 1. Dan untuk Bang Dani Chandra nanti akan saya kasih saran perawatan untuk kacernya Bang Dani Chandra di akhir video. Oke, jangan kemana-mana dan budayakan tanpa skip supaya benar-benar memahami pembahasannya. Langsung saja kita gas ke pembahasannya. Check in cerot. Oke sobat, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri kacer yang membutuhkan penjemuran. Dilihat dari kotorannya. Dalam artian, sekiranya kotoran masih basah, masih lembek, besar-besar, tentu dalam hariannya, dalam perawatan hariannya itu harus ada rawatan penjemuran. Dan ketika kita mendapatkan kotoran kacer yang masih basah, masih lembek, besar-besar, apalagi numpuk di satu titik, di satu tempat, tentu itu kacer yang sedang bermasalah. Masalahnya itu entah itu overbirahi, entah itu masalah pada metabolisme si kacer, entah itu masalah pada sistem pencernaannya si kacer, dan bisa juga masalah si kacer itu sedang nol emosi atau nol power. Mungkin kalau dilihat secara fisik dia itu terlihat sehat, bahkan walaupun di rumah gacor saya yakin digantangkan dia itu pasti nakal, pasti banyak masalah. Yang mungkin di rumah dia itu cuman dapat gacornya gitu.
Nah, maka dari itu sekiranya kotoran kacer masih basah, masih lembek, masih besar-besar, saya menyarankan dalam perawatannya itu harus ada penjemuran. Tentu dengan menjemur yang tepat. Di tiap penjemuran itu harus dapat titik klimaksnya dia. Jadi jangan baru sebentar dan belum dapat titik klimaks dari penjemurannya itu sudah diangkat. Tentu kalau seperti itu terus ya nggak dapat lah, kacernya nggak benar-benar. Nah, maka dari itu lakukanlah penjemuran sampai dengan mendapatkan titik klimaks dari penjemurannya, sampai kotorannya itu mengecil, sampai kotorannya agak sedikit kering. Dan biasanya jika kotorannya sudah stabil, sudah kecil, sudah sedikit kering, nah itu si kacer sudah mendapatkan titik sehatnya dia, ditandai dengan bodinya yang sinset, matanya yang tajam, matanya yang bening, kan gitu. Bahkan jika si kacer sudah mendapatkan titik sehatnya, kita bisa bedakan dari tingkahnya. Kita bisa perhatikan tingkahnya pasti lebih aktif, lebih gesit, dan lebih lincah. Lalu bagaimana kalau saat kita menjemur kacer yang bermasalah, kemudian si kacer menunjukkan tingkah yang negatif, seperti yang Mas Dani Chandra bilang tersebut. Dijemur cuma 15 menit. Soalnya kalau kelamaan dijemur burung, kakinya diangkat satu. Nah, terkadang hal ini membuat kita bingung dan mengacak-acak pikiran kita, kacernya itu harus dijemur atau tidak. Padahal kalau saat kita menjemur kacer yang bermasalah, kotoran masih basah, masih lembek-lembek, masih besar-besar, tentu hal itu harus kita terobos. Dan kita harus tetap melanjutkan penjemuran dan melewati fase-fase itu, walaupun si kacer menunjukkan tingkah yang negatif. Dan itu biasanya terjadi pada kacer yang nol emosi dan nol tenaga. Begitu dia mau naik ke level emosi, mau naik atau mendapatkan emosi dan tenaganya, nah maka penunjukannya dari yang tadinya kacer bermasalah pasti seperti itu dulu. Kakinya diangkat satu, bahkan bukan cuman kaki yang diangkat satu, tetapi ada tingkah laku atau tingkah yang negatif lainnya seperti ngacak-ngacak pur. Nah, kalau saja kita tidak memahami hal ini, kita itu pasti keliru. Pikiran kita itu pasti terkecoh dengan tingkah negatifnya si kacer tadi, yang membuat perawatan kita menjadi acak-acakan. Misalnya saat si kacer mau naik level emosi di angka emosi yang dia butuhkan, misalkan di angka 10. Karena pikiran kita terkecoh, keliru, akhirnya kita tidak meneruskan penjemurannya, bahkan tidak memberikan penjemuran. Ya tentu emosinya tuh nggak dapat, pasti balik lagi ke angka 0, dan pasti kacernya tetap bermasalah. Kemudian saya contohkan lagi. Misalnya kita sedang merawat kacer yang bermasalah karena oper birahi, apalagi oper birahi yang benar-benar sudah terlalu tinggi. Nah, kotorannya itu pasti basah, becek-becek, pasti basah-basah, pasti lembek, pasti besar-besar, dan bahkan terkadang numpuk di satu tempat, ya, di satu titik. Nah, kacer yang oper birahi itu, baik itu kacer tipe dingin ataupun kacer tipe panas, tentu harus melewati penjemuran dahulu. Nah, dalam merawat kacer yang bermasalah seperti oper birahi ini, baik itu tipe panas ataupun tipe dingin, tentu untuk memangkas atau menurunkan birahinya tersebut, yaitu kita harus memberikan rawatan penjemuran. Memangnya kacer tipe panas nggak bisa oper birahi? Ya tentu bisa. Tipe panas bisa oper birahi, tipe dingin apalagi dia mudah cepat naik birahinya. Nah, dan ketika kita memberikan rawatan penjemuran itu, biasanya dia itu sering menunjukkan hal-hal negatif saat dijemur. Tingkah-tingkah yang negatif ketika kita berikan penjemuran, yang terkadang membuat kita itu keliru. Yang namanya kacer yang oper birahi kemudian kita pangkas, EF-nya dipangkas misalkan 5 jadi 2. Kemudian yang tadinya kurang penjemuran langsung kita berikan penjemuran yang ekstrim. Ya, tentu
Yang terjadi apa? Jadi itu kaget lah, shock. Ya pasti tingkah negatif itu yang ditunjukkan. Baru sebentar dijemur udah mangap, baru sebentar dijemur udah gelingsatan, udah gelisah, loncat sana sini, loncat ke sana kemari. Padahal dalam merawat kacer yang seperti ini tentu fase-fase itu harus kita lewati dulu sampai benar-benar dimana kita menjemur itu mendapatkan titik klimaksnya. Kalau saja itu diangkat ya sudah, nggak bakal ketemu-temu. Pokoknya jadi yang harus kita lakukan tentu melanjutkan penjemuran tersebut sampai benar-benar si kacernya pulih, birahinya tertekan, birahinya itu teredam, birahinya terpangkas. Ya kalau misalkan nggak mau terlihat negatif seperti itu ya tentu lakukan secara bertahap. Tapi biasanya supaya mempercepat, lakukan dalam seminggu itu rawatan penjemuran untuk segera menurunkan birahinya, untuk memangkas birahinya. Dan ingat, hal-hal negatif itu, tingkah-tingkah negatif itu saat kacer yang bermasalah seperti ini terus kita berikan penjemuran itu pasti muncul dan kita harus tetap melewati itu. Jadi titik klimaksnya di mana? Saat kita melakukan penjemuran pada kacer yang bermasalah ini. Nah, ketika si kacer kita jemur kencang, dia itu baru sebentar mangap. Yang namanya si kacer nggak terbiasa dijemur ya baru sebentar pasti mangap, pasti gelingsatan, dan kita harus melewatinya itu sampai dia itu benar-benar membuka sayapnya dan benar-benar mangap dan benar-benar dia itu diam setelah melewati tingkah-tingkah negatif seperti itu. Itulah titik klimaksnya, baru kita angkat. Tentu saat kita melakukan penjemuran ya tentu sambil diperhatikan, ya bisalah sambil ngopi sambil ngerokok gitu. Kemudian sobat-sobat juga jangan kaget ya, karena dalam perawatan kacer ini pasti tingkah negatif itu ada dulu, muncul dulu ketika kita berikan penjemuran yang ekstrim untuk kacer yang bermasalah ini. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, jangan kaget, biasanya selain dari tingkah negatif saat dijemur, ada juga tingkah negatif seperti kacer itu loyo, sepertinya kayak sedang sakit gitu. Padahal itu tetap harus dilewati. Jadi istilahnya si kacer itu semacam kayak shock dulu. Ya tapi lah shock terapi itu buat kesehatannya dia juga. Pokoknya untuk kacer yang bermasalah seperti itu, kita harus melakukan penjemuran dan harus melewati tingkah-tingkah negatif itu. Jangan sampai keliru, jangan sampai terkecoh dengan tingkah-tingkah si kacer seperti itu. Kita lakukan penjemuran terus sampai benar-benar si kacer mendapatkan titik sehatnya dia atau titik fitnya. Dan biasanya ditandai dengan kacer itu bodinya sinset, kotorannya kering-kering, agak sedikit kering, kemudian kotorannya kecil-kecil, bagus, bulat-bulat. Dan itu biasanya jika si kacer sudah mendapatkan titik sehatnya, dari semua rawatan penjemuran, rawatan mandi, termasuk pemberian ekstra puding, kita bisa sinkronkan kepada kotoran kacernya. Terkecuali jika si kacer tubuhnya sudah fit, sudah mendapatkan titik sehatnya, disertai dengan bodinya yang ngepres, bodinya sinset, kotorannya bagus-bagus dan kecil, agak sedikit kering. Dalam artian si kacer sudah bisa masuk ke tahap settingan. Nah, barulah kita menyesuaikan penjemurannya sesuai dengan karakter kacernya. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa kacer kita itu memerlukan penjemuran yang kuat atau justru memerlukan penjemuran yang sangat minim. Dan untuk kacer yang sudah bisa masuk ke tahap settingan pun ini terkadang suka menipu kita juga saat menjemur. Terkadang kita itu terkecoh dan keliru. Misalnya baru 5 menit si kacer sudah mangap, padahal sebenarnya dia itu dijemur lama pun dia itu sebenarnya kuat. Nah, ini biasanya terjadi pada kacer tipe dingin. Kemudian contoh yang lainnya, pas begitu dijemur si kacer langsung menikmati penjemuran, seolah-olah menikmati penjemuran sambil miring-miring. Tetapi 10 menit kemudian lewat, dia itu langsung gelisah, loncat-loncat, salto-salto, bahkan sampai matukin kaki. Nah, ini biasanya terjadi pada kacer tipe panas.
Dan jika kacer yang tipe panas dijemur seperti itu, tentu kita itu jangan menerobos, jangan sampai terlewatkan. Kita stop penjemurannya. Kalau saja dilewatkan, ya tentu kacernya jadi rusak lagi. Oke sobat, bagaimana sampai di sini sudah paham? Dan sekarang saya mau jawab pertanyaan dari Mas Dani Chandra. Mas Dani ada di situ, Mas? Bang, saya mau tanya, saya punya burung kacer tapi itu burungnya giras sampai nabrak-nabrak jeruji, dan juga burung itu nyiblek, dan burung itu lebih sering bunyi cirnya daripada ngeriwik atau ngeplongnya. Burung kalau dipancing MP3 cuma plong-plong saja bang. Itu gimana untuk harian jangkrik 5 pagi 5 sore, mandi seminggu 2 kali? Mohon bang dijelaskan perawatannya gimana. Terima kasih bang. Mohon maaf bang, pemula dan baru pertama kali ngerawat kacer. Kondisi kacernya Mas Dani Chandra ini kondisi kacer yang sedang mengalami drop birahi, drop tenaga, drop fisik, 0 emosi dan 0 power. Jadi yang mendominasi dalam tubuh dia itu yaitu rasa ketakutannya. Makanya kacernya itu tetap giras karena dia itu gelisah dari dominasi rasa takutnya dalam tubuh si kacer itu. Karena dari drop fisik, drop birahi, kemudian 0 emosi, 0 tenaga. Nah, itulah bisa menyebabkan kacer itu menjadi giras, stres karena didominasi dengan rasa takutnya. Ya tentu ketika kita pancing dengan MP3 pun dia itu pasti cuman pelangak-pelongo karena rasa takutnya yang mendominasi dalam tubuh si kacer, apalagi saat kita temukan sama burung kacer. Nah, untuk perawatannya tentu Mas Dani Chandra juga harus melihat kotorannya. Selagi kotorannya masih basah, lembek-lembek, besar-besar, becek-becek, tentu dalam perawatan hariannya itu harus ada penjemuran. Dan untuk memulihkan kacer yang seperti ini, lakukan rawatan mandi jemur, tetapi mandinya cuma pagi saja. Mandi pagi terus kemudian jemur yang kenceng, diimbangi atau dibarengi dengan ekstra puding yang cukup banyak. Kemudian setelah dijemur, anginkan lalu kerodong sampai sore hari. Dan sore hari tidak usah dimandikan, hanya berikan jangkrik supaya birahinya cepat pulih, emosinya cepat dapat, dan tenaganya pun pulih kembali. Nah, lakukanlah rawatan yang seperti itu. Oke, semoga pembahasannya bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu untuk kita semuanya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money